Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ada beberapa hal yang memang ini menjadi sebuah kekayaan khazanah bagi Aceh, Bang Faiz. Pada saat kita bercerita tentang media dan rekreasi, Aceh itu mempunyai beberapa kearifan lokal yang itu bisa menjadi sebuah hal yang bisa dijual. Bayangkan kita mempunyai berbagai macam festival. Betul. Dan festival ini bisa kita jadikan sebagai media dan rekreasinya halal. Contoh misalnya hal yang paling gampang, kita punya festival kopi di Aceh. Itu mempertemukan semua para produsen kopi, sehingga momen tersebut itu bisa menghadirkan berbagai macam buyer yang ada di seluruh dunia untuk melihat. Nah, ini merupakan salah satu event rekreasi yang memang bisa dijadikan sebagai halal recreation. Nah, selain itu kita juga mempunyai beberapa festival-festival lain seperti misalnya kuliner. Nah, ada festival kuah belang, ada festival berbagai macam festival, dan itu kalau kita ingin buat dengan momentum sesuatu event yang terjadi di daerah, maka ini merupakan sebuah khazanah. Sebuah keistimewaan bagi kita semuanya, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai nilai jual untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi daerah. Nah, saya teringat pada saat London Festival Coffee itu dibuat di London, itu menghadirkan dari berbagai macam investor dari luar negeri. Nah, alhamdulillah pada saat itu Pak Rijal selaku Dubes Indonesia di London, beliau mempromosi tentang kopi Aceh. Nah, kenapa? Karena ini merupakan salah satu event yang memang bisa mendatangkan buyer. Seharusnya kita juga membuat event-event seperti ini bukan hanya sekedar paksaan bagi instansi pemerintah, misalnya buat pameran, harus ngisi pameran, tapi what next yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha ini. Mereka bukan hanya mendisplaykan barang-barang mereka, akan tetapi ada keberlanjutan dari program tersebut. Kemarin saya diberikan kesempatan oleh Dinas Syariah Islam untuk pemberdayaan ekonomi UMKM. Ternyata UMKM kita itu sudah sangat bagus, variannya sudah cukup lumayan bagus, Bang Faiz. Contoh misalnya di Sigli ada emping cricket, ya. Jadi emping itu bukan hanya sekedar mentah, tapi dia itu sudah digoreng dengan cita rasa, dengan flavornya. Ini yang belum ada selama ini. Jadi ada rasa sambal, empingnya, ada rasa nanti barbecue. Nah, ini yang memang pada saat mereka mau mendapatkan permintaan yang besar dari luar, mereka nggak sanggup. Maka kehadiran festival-festival rekreasi di Aceh itu sebenarnya ini hanya sebagai display untuk menunjukkan kepada dunia ternyata kita juga tersedia produk-produk seperti ini, sehingga produk-produk seperti ini bisa kita kita bisa jual keluar. Selama ini kan mereka tidak pernah. Mereka adalah usaha kecil. Jadi mereka kalau misalnya diminta produksi 1 bulan 1 ton, itu nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Dikarenakan tidak ada mesin, tenaga kerja kurang, biaya juga kurang. Nah, inilah fungsinya rekreasi media ini adalah untuk menciptakan peluang-peluang tersebut sehingga kita bisa mengisi kekosongan yang selama ini. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada RRI. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah media yang bisa mempromosikan ekonomi Islam, ekonomi syariah. Kalau seandainya slot dialog sore ini tidak ada, berapa banyak orang yang tidak mengetahui tentang ekonomi syariah? Betul. Nah, seharusnya bukan hanya RRI, tapi juga televisi mempunyai slot untuk mempromosikan ekonomi syariah. Itu dia. Sehingga apa? Event-event tertentu itu bisa dipromosikan secara masif dan terstruktur. Nah, hari ini
kita kemarin di bulan yang lalu Bank Indonesia mengadakan yang dinamakan dengan FESYAR, Festival Ekonomi Syariah. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi pemahaman ekonomi syariah bagi masyarakat. Sebelumnya orang nggak tahu apa itu Festival Ekonomi Syariah. Tapi dengan diadakannya setiap tahun dan di berbagai macam daerah yang berbeda-beda. Tahun ini diadakan di Lok Sumai, tahun kemarin di Takengon, tahun sebelumnya lagi di Langsa, dipilih kabupaten yang kecamatannya kabupaten kota yang berbeda setiap tahun. Supaya apa? Supaya masyarakat mengetahui keberadaan ekonomi syariah tersebut. Ini yang apa yang namanya yang harus kita persiapkan dalam hal berbicara tentang media dan rekreasi tersebut. Oke. Berbicara media dan rekreasi, Ustadz, tentu banyak Ustadz platform-platform yang bisa kita gunakan untuk bisa mempromosikan UMKM ataupun ya produk-produk lah seperti itu. Artinya kalau Ustadz melihat apa yang harus dilakukan pemerintah daerah agar UMKM ataupun para pelaku-pelaku usaha ini dapat terus maju, Ustadz. Ya. Pertama sekali memang kita harus mempersiapkan value chain-nya. Misalnya seperti di distributor media dan rekreasi itu maka harus dibuat seperti saya katakan tadi ya. Adanya radio, televisi, ya kan? Rumah film. Itu memang harus, infrastruktur itu memang harus tersedia. Nah, selanjutnya kita berbicara di value chain-nya di pembiayaan. Siapa saja yang terlibat di sini? Yang pertama mungkin yang paling utama adalah perbankan syariah. Nah, ini yang paling pertama. Setelah itu juga ada pembiayaan yang swasta. Nah, di mana keterlibatan investor? Investor ini adalah pihak yang memang yang datang dari luar ingin melihat apa potensi yang bisa dikembangkan. Di situ berfungsi investor. Jadi kalau kita nggak bisa menghadirkan investor kalau seandainya mereka sendiri melihat oh ini nggak jelas, dan mereka nggak akan pernah tahu kalau seandainya tidak pernah diekspos di media. Itu dia. Yang ketiga, value chain yang memang harus kita siapkan itu adalah seperti restoran dan kafe. Restoran dan kafe ini merupakan salah satu jasa inkubasi yang memang yang memang harus dipersiapkan. Di samping juga kita harus mempersiapkan teknologinya. Teknologinya apa? Sistem pembayaran di kafe, sistem pembayaran di restoran. Nah, kita juga menerima dengan sistem teknologi dengan QRIS misalnya seperti itu, dengan sistem e-payment. Ini yang harus dipersiapkan sehingga apa, orang begitu datang ke kafe, kalau seandainya yang datangnya dari luar kan banyak keluhan nanti, misalnya datang turis nggak bisa bayar. Kenapa? Karena kartunya nggak acceptable di daerah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipersiapkan, jasa inkubasi bisnisnya, teknologinya, dan festival kebudayaan seperti yang saya ceritakan tadi. Berapa banyak Aceh mempunyai festival, ya. Dulu kita mempunyai PKA, Pekan Kebudayaan Aceh. Dan ini merupakan salah satu event besar yang terjadi di Aceh, dan itu adalah untuk mempromosikan budaya Aceh. Ya. Dulu orang nggak kenal sama ikan kayu, ikan kemama. Tapi dengan adanya festival seperti ini orang sudah kenal. Orang tidak kenal dengan sambal asam sunti. Ya. Tapi dengan ada festival orang sudah bisa merasakan bagaimana cita rasa sambal asam sunti tersebut. Sambal bungong kala, kuah belangang, si rebuh misalnya seperti itu. Ini merupakan event-event yang dapat mempromosikan semua kuliner di Aceh, semua kebudayaan-kebudayaan di Aceh. Dan yang paling terpenting itu adalah keterlibatan universitas. Nah, universitas itu kalau di Songkla University di Thailand, mereka itu mempunyai laboratorium halal. Dan ini nyaris belum ada di Aceh. Bahkan mungkin di Indonesia itu nggak ada laboratorium halal dari universitas, dari kampus. Seharusnya kita itu harus menjadi sebagai pemula untuk menghasilkan. Sekarang kita ingin memproduksi, katakanlah misalnya asam sunti halal, yang ini bisa diekspor ke Timur Tengah. Ini diproduksi dan dijamin kehalalannya itu dihasilkan dari laboratorium kampus. Dan ini tidak pernah terjadi.
Songkla University itu waktu saya berkunjung ke sana itu sekitar 120 unit halal yang mereka produksikan. Dan itu dikonsumsi oleh umat Islam seluruh dunia. Mereka bukan orang Muslim. Nah, keberadaan kampus ini adalah sebagai pusat studi yang memang mempromosikan semua kreasi-kreasi tentang ekonomi syariah yang ada di dunia ini. Dari kampuslah akan terjadi, orang semua akan mengerti, oh di sini seperti ini, oh di sini ada hal seperti ini, ada potensi-potensi yang memang dapat dikembangkan, dan ini merupakan salah satu fungsi kampus sehingga dia tidak menjadi sebagai menara gading. Oke, Ustadz, terkait dengan festival, kita di Luxmawi ada namanya Ahad Festival. Ya. Apa komentar Ustadz terkait dengan Ahad Festival? Ahad Festival itu merupakan salah satu gebrakan yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak PD. Apresiasi itu. Dan belum pernah ada gerakan seperti ini yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kenapa? Nanti Bang Faiz boleh wawancara para pedagang tersebut, berapa income mereka dalam satu hari itu. Ya, berapa income mereka dalam satu hari tersebut. Nah, ini sebenarnya upaya yang harus digalakkan. Supaya apa? Supaya sebenarnya yang terjun ke situ bukan orang yang mampu sebenarnya. Ada filterisasi ya, yang kita ke depan akan kita kembangkan. Misalnya ada beberapa UMKM di Aceh itu yang memang mendapat perhatian di Luxmawi. Misalnya ada katakanlah misalnya ada banyak makanan yang bisa dijual di sana, dan itu kan hanya skala harian. Misalnya kalaupun misalnya itu bisa dijual, tapi itu skalanya tidak bisa tahan lama. Menarik, pada saat saya kemarin di Festival Ekonomi Syariah di Medan, saya baru temukan ternyata rendang itu bisa tahan lama setelah dia itu divakum dalam alat simpan. Ya, vakum. Kalau divakum itu bisa tahan 1 tahun lebih. Berarti kan kita ketinggalan di teknologi. Packagingnya itu dia kalau pakai kaleng itu bisa 1,5 tahun tahannya. Nah, berarti di sini kita setelah mengadakan festival Ahad Festival itu, kita melihat produk mana yang bisa memang diproduksi untuk skala lebih panjang, maka ini akan menjadi sebuah prioritas untuk pembiayaan. Contoh misalnya, apa sih yang menjadi tertarik di sana yang di Ahad Festival tersebut misalnya ada kari bebek. Nah, saya pernah melihat itu ada orang jualan kari bebek. Bisa nggak kita buat kari bebek itu dengan ukurannya, potongan bebeknya, lalu itu dikalengkan. Dan itu menjadi konsumsi yang bisa siap saji, orang tinggal panasin aja dalam microwave, siap saji. Nah, jadi satu kaleng itu bisa dikonsumsi untuk satu orang, dan ini yang harus dijelaskan berapa protein, berapa kalori, berapa ini semuanya. Ini yang tidak ada teknologi, yang tidak disajikan oleh kita hari ini. Jadi orang kan meraba-raba, orang memerlukan di luar biasanya. Saya teringat pada saat di Amerika itu di Eastern Mennonite University, mereka itu menu makanan itu ditampilkan, berapa protein, berapa kalori, berapa apa, semua itu disajikan. Pasti hasil riset ya, Ustaz. Ya, jadi itu sebenarnya sangat gampang. Orang itu akan mengkonsumsi dikarenakan kebutuhan, bukan dikarenakan karena nafsu. Ini yang kita tidak mengemaskan dan tidak pernah kita sediakan dalam media-media yang kita sampaikan. Seharusnya mulai dari Ahad Festival, setelah dari Ahad Festival akan ada bentuk industri pengolahan makanannya, dan itu bisa dijual skala nasional maupun skala internasional. Dan ini sangat baik, sangat bagus. Tapi ada what next gitu. Apa tahap berikutnya? Jadi tidak hanya selesai di Ahad Festival, orang di pagi Ahad itu jalan sama keluarga beli, bukan hanya itu. Tidak sampai di situ ya. Setelah ini apa? Nah, dan inilah yang harus dipikirkan oleh semua orang-orang yang mempunyai amanah di dalam hal tersebut. What next ya? Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya apa? Ini tentu yang masih
masih apa ya, masih kurang di kita ya Ustaz. Betul. Artinya dari segi teknologi kita juga masih kalah Ya. ya. Kita tidak ada pabrikan. Tidak ada pabrikan. Tidak ada pabrikan sama sekali. Misalnya hari ini kita mau pesan kemasan, harus memesan ke tetangga sebelah. Betul. Semuanya. Padahal ini sangat diperlukan. Masa sih untuk apa namanya kemasan itu harus keluar? Masa tidak ada di sini untuk 5 juta aja kebutuhan? Kenapa kita tidak ada? Kalengan, plastikan, ya kan? Itu ya. Kantong cetak. Semua itu kan sebenarnya kenapa harus keluar? Kalau memang kebutuhan kita memang ada, bahan baku kita tersedia, kenapa kita nggak buat? Itu loh maksudnya. Oke. Packaging sebenarnya itu daya tarik ya, Ustaz ya. Iya. Itu mencerminkan artinya gini, oh ini barang ini bagus gitu ya. Betul. Walaupun nanti rasanya juga zonk ya nggak tahu. Yang jelas packaging di awal harus benar-benar menarik. Terkesan kesan pertama dari packagingnya. Jadi saya pernah melihat pisang itu dipotong. Oke. Bagus dia potongnya, lurus, ya kan. Habis itu digorengnya dengan kadar minyak yang bagus juga sehingga tidak ada yang gosong ataupun. Nah, begitu di packaging, ya, begitu di packaging dia di packaging dengan bentuk yang keras sehingga apa? Dia tidak akan patah di dalam. Oke. Nah, $4 dijual itu setengah kilo. Coba bayangkan kalau di sini kita beli $4 di Biren tuh bisa bengkak mulut kita makannya. Ya. Tapi di sana setengah kilo. Itu $4 harganya. Nah, ini kan kemasan. Bagaimana kita mengemas dan bagaimana kita mempromosikan kemasan tersebut sehingga itu bisa dilihat oleh dunia luar. Ada hal menarik. Kemarin salah satu pelaku UMKM di Sigli, mereka mendapat tawaran dari Jepang terhadap emping cita rasa. Nah, permasalahannya hari ini dia tidak punya modal untuk memproduksi skala besar. Maka saya mencoba menjembatani antara orang yang meminta tersebut dengan yang si pelaku usaha UMKM. Saya katakan, kalau memang boleh saya fasilitasi, saya akan bantu. Kalau memang mereka mau skala besar, ayo invest ke kita. Itu kan. Oh, dia kepinginnya misalnya 1 ton per bulan. Insya Allah kita siapin, kasih panjar. Biar kita bisa beli mesin, ya kan. Biar kita bisa tambah tenaga kerja, sehingga skala produksi kita mencapai 1 ton per bulan. Kalau seandainya ini tidak dilakukan, maka ini tidak akan pernah. Maka disitulah penting apa yang dinamakan dengan fungsi kedutaan, fungsi Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, semuanya dapat mengembangkan usaha-usaha kecil yang mendapat lirikan dari luar. Saya katakan emping itu merupakan salah satu makanan yang paling menarik loh. Dan hari ini jarang sekali ada orang kita yang menanam emping kembali. Melinjo ya, melinjo. Ya, melinjo itu tidak ada yang tanam, itu kan hasil tanaman orang tuanya dulu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kita tidak pernah menyiapkan lahan melinjo itu khusus ya, yang bisa kita panenkan 10 tahun ke depan. Tidak ada. Seharusnya ini menjadi fokus. Padahal kita tahu itu oleh-oleh Aceh ya, Ustaz? Ya, dan kita tidak pernah mencampurnya. Itu yang hebatnya. Cita rasa melinjo Aceh itu paling enak dan paling khas. Kenapa? Kalau di luar itu udah dicampur sama tepung, udah sama ubi, sama ini, sehingga apa? Kelihatan bagus, tapi rasanya udah nggak ori lagi ya, nggak dapat. Karena di hotel-hotel di luar Aceh juga saya sudah pernah makan emping-emping yang katanya emping Aceh, tapi kayaknya rasanya juga enggak, pasti beda. Maka itu yang perlu kita jaga, kualitasnya itu. Oke, Ustaz Damanhur, ini masih ada waktu kita 4 menit ke depan. Tadi juga menarik, artinya di packaging itu harus adalah semacam informasi, Ustaz ya, terkait dengan berapa beratnya, berapa kalorinya, itu mungkin sudah sangat detail sekali. Kalau saya berpikir gini, Ustaz, artinya masyarakat kita nggak sampai segitunya lah kalau membeli makanan. Kalau misalnya enak, ya udah makan aja. Halal aja juga nggak. Tapi itu bukan Bang Faiz ya? Nggak. Seberapa sih sebenarnya penting itu, Ustaz? Artinya sedetail itu sih orang. Kalau kita lihat orang membeli itu kayaknya maksudnya nggak terlalu detail lah melihat kalori segala macam. Pada saat ada case mungkin baru lihat gitu. Kalau Ustaz gimana? Ya kalau saya harus sedetail itu. Ya. Kenapa? Karena kita kan tidak berbicara. Memilih pasangan juga sedetail itu, Ustaz?
Bisa dari jauh Oh ini. iya, sorry. Ya, begini Ini dong, tanya Pak. nggak di channel Ustaz aja Pak, kata-katanya Pak? Nanti dia Pertanyaannya. Mas. Oke. Jadi itu penting sekali, Oke. Bang Faiz. Kenapa detail itu? Karena kan ini untuk kita jual ke dunia luar. Oh. Kalau seandainya Oh, ini udah keluar ya Ustaz? Ya. Kita ekspor ya? Cerita keluar. Ekspor ya, Ya. benar. Kalau cerita untuk orang kita, itu ada kemasan yang memang bisa kita pasarkan dalam plastik. Nggak Iya. perlu informasi Betul. seperti itu. Tapi kalau di luar berbeda Ustaz ya? Luar berbeda, Oke. orang akan melihat. Betul. Ini berarti sesuatu yang diproduksi dengan serius. Oke. Nah, misalnya kita menghitung dalam 1 gram emping itu bisa mengandung berapa lemaknya. Sehingga orang tidak akan salah dalam mengkonsumsi. Itu yang paling penting. Sehingga dunia luar mereka akan memilih dan memilah makanan itu sesuai dengan kebutuhannya. Iya benar. Nah, seharusnya ini adalah yang harus dimiliki oleh orang Islam. Betul. Bukan orang luar. Orang Islam itu adalah orang yang memang mengkonsumsi itu dikarenakan kebutuhannya. Oke. Ya, bukan dikarenakan hawa nafsunya. Hari ini berbanding terbalik. Orang Islam pada saat mengkonsumsi, ya kan, dia itu tidak pernah disampaikan media yang menyampaikan bosnya berapa semua kebutuhannya itu. Inilah fungsi kenapa kita berbicara hari ini tentang media dan rekreasi. Karena media itulah yang menyampaikan semua produk yang kita miliki itu ternyata mempunyai informasi yang sangat lengkap. Sehingga kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita konsumsi, mana yang tidak boleh kita konsumsi. Oke. Ini mungkin bukti kenapa di luar sana orangnya sehat-sehat Ustaz ya? Ya, Karena mereka melihat sesuai yang kebutuhan. mengikuti. Yang mengikuti itu ya, sehat. mengikuti Tapi itu. kalau yang tidak mengikuti juga tidak sehat. Ya karena gini, kalau misalnya kita ada masalah dengan gula nih, Ya. pada saat kita makanan kita melihat, soalnya dokter bilang nih gula jangan lebih dari 10 gram gitu. Ya. Kita lihat ke makanan deh ya saya, kalau misalnya Betul, makanan, oh ini, betul. pasti lihat informasinya ya. Betul, harus lihat ya informasinya. Kalau misalnya kita melihat, oh ini berapa kadar gulanya ya, fatnya berapa, misalnya lemaknya berapa ya. Tidak ditulis ya. Nah, kalau ditulis kan kita meraba-raba ini. Pengen makan, takut saya. Bukan kepengen, bisa makan 1 kilo ya. Melinjak. Itu dia. Oke. Menarik ya, artinya wawasan kita juga Ustaz ya, nggak stagnan di sini saja ya. Jadi dengan Ustaz Damanhur yang sudah artinya sudah melanglang buana lah seluruh dunia mungkin ya Ustaz ya. Ini paspornya kita sita aja. jadi kita tahu bahwasanya di luar sana juga seperti Dan itu itu ya. bisa kita minta sama imigrasi, paspornya itu dipotong aja nanti dikembalikan supaya ada koleksi visanya itu. Oke, Ustadz terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita di sore hari ini, silakan. Media dan rekreasi ini merupakan salah satu unsur yang memang harus kita galakkan di dalam ekonomi syariah, dikarenakan media adalah salah satu wasilah ya, bagi kita untuk menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, sehingga makin bertambah banyak orang yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasul dari informasi yang kita sampaikan melalui media apapun itu. Dan rekreasi ini merupakan salah satu wahana healing lah hari ini yang disampaikan oleh orang-orang. Dengan kita bisa berrekreasi dan kita bisa mendapatkan menyegarkan kembali keimanan kita, maka ini merupakan salah satu upaya untuk lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.